Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Ustadz semuanya? Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun Ustadz berharap semoga anak Ustadz tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ustadz menghimbau tetap jaga kesehatan, tetap berolahraga, jangan stres, biarkan pandemi melanda kota kita Pekanbaru. Tetap jaga kesehatan, jangan sering keluar rumah, tetap physical distancing dan ikuti protokol kesehatan. Rajin-rajin belajar di rumah, manfaatkan selama di rumah, manfaatkan buat baca buku, belajar, menghafal, mengerjakan tugas dari guru-gurunya. Karena insya Allah pada akhir bulan ini kita akan meet, ya. Dan anak-anak Ustadz sudah tahu semuanya, nilai MIT itu adalah nilai asli tanpa pertambahan nilai apapun. Jadi persiapkan nilai MIT-nya, persiapkan untuk ujian MIT-nya. Pada hari ini kita masuk pada pelajaran ketiga, cita-citaku menjadi anak soleh. Ayo saya tanya, anak-anak Ustadz ini sekarang udah jadi anak soleh, soleha apa belum nih? Ustadz, bagaimana sih kita tahu ini anak udah soleh, ini anak udah solehah? Ada beberapa kriteria dan ciri-cirinya, tanda-tandanya. Kalau anak begini berarti dia soleh, begini berarti dia tidak soleh. Kita bahas sekarang. Aku ingin menjadi anak muslim yang soleh, taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, aku selalu jujur, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, serta menghargai sesama. Pada halaman 36, perilaku anak soleh, perilaku anak tercela. Pada halaman 36 ada petanya di atas. Anak soleh itu satu, berkata sesuai dengan kenyataan, jujur. Dua, menghindari ketika bertemu guru di jalan. Menghindar ketika bertemu guru di jalan. Menghindar ini bukan berarti takut, tapi menghormati gurunya, takzim sama gurunya. Ustadz dulu waktu mondok di Jawa gitu, ada guru jalan tuh kita diam semua. Kenapa? Menghormati gurunya. Ini tidak, anak-anak Ustadz guru jalan dia lari, guru datang dia ejek, guru lewat dia bergurau sampai larinya nabrak gurunya. Nah itu bukan sifat anak yang terpuji. Itu bukan contoh perilaku anak yang soleh dan solehah. Nanti kalau ada gurunya lewat tuh naik ke atas atau di bawah, hormat sama gurunya, sopan ketika ada gurunya. Mendengarkan pendapat orang lain saat diskusi. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Bantuin gak ibunya? Cuci piring dan sebagainya. Bantuin. Anak-anak Ustadz harus bantuin ibu, ayah, bunda yang di rumah ya. Jangan di rumah tuh tidur aja kerjaannya, main aja, nggak tahu orang tuanya. Itu bukan anak soleh dan soleha, ya. Menjawab pertanyaan guru dengan sopan. Kata ustadznya, siapa yang tahu ini? Saya ustadz. Jawab, ini enggak, saya ustadz. Suaranya apa? Kuat lah sebagainya lah. Itu bukan anak soleh dan bukan anak soleh. Nah, ingatkan anak-anak ustadz semuanya. Melebih-lebihkan cerita agar menarik, pembohong, bercerita sama temannya sana sini padahal ceritanya pembohong. Itu bukan ciri daripada anak soleh dan soleh. Yang pertama, orang jujur disayang Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW atau para nabi dan rasul mempunyai 4 sifat. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik artinya jujur. Itu artinya Nabi Muhammad SAW dan seluruh para nabi itu jujur. Orang jujur akan disayang Allah. Orang jujur akan disayang oleh teman-temannya. Orang jujur akan disayang siapapun. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih Ustaz jujur kepada Allah? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu jujur namanya. Berdoa, memohon kepada Allah, selalu berperilaku baik kepada orang lain. Lihat gambarnya. 3.1 melaksanakan sholat berjamaah di masjid. 3.3 jujur kepada Allah bahwa setiap manusia butuh pertolongannya dengan cara berdoa kepada Allah. 2. Jujur kepada diri sendiri. Berperilaku baik. Jika berbuat salah mau mengakuinya dan meminta maaf. Tidak menyalahkan orang lain. Tidak bersikap sombong.
menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Itu adalah bukti kalau dia jujur sama diri sendiri. Coba perhatikan anak ustadz, gambar 3.4 menyadari kesalahan dan berani meminta maaf. Gambar 3.5 berani bertanya kepada guru karena belum paham pelajaran. Tapi ingat, bertanyanya dengan sopan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, jujur kepada orang lain. Mempunyai sikap yang tenang, menjawab pertanyaan dengan yakin dan tidak buru-buru. Cerita yang disampaikan tidak berubah dan tidak mengada-ada. Ini tidak, dia mancing. Dapat ikan lele segede segini. Pas cerita sama temennya, dia bilang gini, saya kemarin mancing dapat ikan gede sekali, segini besar. Itu bohong namanya. Saya punya layang-layang di rumah segini gedenya, padahal layang-layang segini di rumah. Itu tidak jujur. Berarti bukan ciri anak yang soleh. Sekali lagi Ustaz imbau, anak-anak Ustaz harus menjadi anak yang soleh dan solehah. Salah satu kriterianya adalah menjadi anak yang jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Untuk tugas pada hari ini sebenarnya bukan tugas, tapi ulangan. Apa ulangannya? Menghafal Asmaul Husna. Kemarin Ustadz dari 3 minggu yang lalu Ustadz sudah sampaikan, kita akan ulangan menghafal Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Kapan terakhir Ustadz? Terakhir jam 12 malam. Ustadz akan kirim hari ini video ini. Ustadz buka grupnya dan Ustadz tunggu sampai jam 12 malam. Ingat, pengiriman tugas itu sama dengan absensi. Pengiriman ulangan sama dengan absensi. Dia ngirim ulangan, dia terabsen sebagai hadir. Tidak ngirim ulangan, maka dia terabsen sebagai alfa. Jam 12 malam nanti grup akan Ustadz tutup kembali dengan berakhirnya pengumpulan ulangan pada hari ini. Ustadz kok kejam kali sebentar? Ini bukan masalah kejam, tapi Ustadz sudah kasih waktu selama 3 minggu buat menghafal. Jadi tidak ada keringanan. Jam 12 malam tidak mengirim, Ustadz tutup grup dan penerimaan ulangan selesai. Ustadz kira jelas dan bisa dipaham. Semoga pembelajaran ini bisa dipahami dan tentunya bisa dimengerti, pastinya bisa diamalkan oleh anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.